Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 14 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2016. Biasanya kajian kita adalah etika seorang muslim. Namun pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang kematian. Karena dalam sepekan ini ada beberapa kejadian kematian yang cukup mengagetkan kita semuanya. Mati mendadak. Yang pertama-tama, pada hari Rabu yang lalu, dan yang kedua pada hari Senin kemarin. Pada hari Rabu yang lalu, setelah selesai dari Al-Ghifari kajian, karena semenjak sore saya nonaktifkan HP, sehingga telepon kemudian juga WhatsApp tidak bisa masuk semuanya. Selesai kajian saya hidupkan. Ketika saya mau keluar dapat telepon, ada seorang ibu muda meninggal dunia. Yang mana ibu muda ini perempuan muslimah. Pada hari Senin masih sempat ke rumah. Hari Seninnya itu ke rumah bersama-sama dengan suaminya. Sebagaimana biasa, beliau berdua rutin dari dulu sering ke rumah. Nah, Senin kemarin itu ternyata adalah ke rumah yang terakhir. Ternyata itu adalah pamitan untuk pergi selama-lamanya. Masih muda belia, sehat walafiat, segar bugar, usianya sekitar 40 tahun. Meninggal dunia mendadak. Kemudian yang kedua, Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika ada safari dakwah di Riau pada hari Senin kemarin, tiba-tiba juga seperti itu, keluar dari kamar mandi, terpeleset, jatuh dan meninggal dunia. Padahal hari Selasanya beliau masih ada pengajian umum lagi. Dan jenazahnya dibawa ke Jogja, karena beliau dari Jogja, dan baru dikuburkan kemarin hari Selasa. Alhamdulillah kami sempat menghadiri, dan baru pulang ke Malang, sampai Malang tadi siang. Rahimahumallahu ta'ala. Ustadz Abu Sa'ad ini Masya Allah, saya punya banyak kenangan-kenangan dengan beliau. Di antaranya dulu ketika ada tsunami di Aceh. Beliau ini termasuk punya kelebihan. Ini kelebihan Ustadz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, yang mungkin jarang dimiliki oleh ustadz-ustadz seperti beliau yang lainnya. Kalau kebaikan, banyak ustadz berbuat baik, tapi ada kelebihan yang tidak dimiliki orang lain dan mungkin masih butuh waktu untuk mencari pengganti. Beliau sangat peduli, ya, beliau istilahnya kalau kita bicara kelompok-kelompok, ya, beliau dari kelompok Salafi.
Bagaimanapun juga itu adalah kelompok. Namun demikian beliau luas pandangannya, tidak sempit, dan beliau punya kepedulian kepada umat. Nah, kami punya pengalaman ketika ada tsunami di Aceh. Tahun berapa itu? 2005 akhir. 2004 akhir ya, Desember ya. Ya, Desember terakhir. Nah, itu kami alhamdulillah oleh Allah dimudahkan ikut ke sana jadi relawan selama 1 bulan waktu itu. Nah, termasuk beliau Abu Sa'ad, Ustaz Abu Sa'ad. Beliau membawa pasukan untuk ke sana jadi relawan. Jadi beliau suka peduli kepada urusan-urusan keumatan seperti ini, bawa pasukannya ke sana. Termasuk juga baik dalam negeri ataupun luar negeri. Luar negeri diantaranya beliau aktif di Palestina dan Suriah. Dan awalnya beliau aktif itu juga dari Masjid An-Nur Jagalan. Kalau antum runut ya, waktu itu mulainya dari Masjid An-Nur Jagalan, kita mengadakan pengajian umum untuk mengumpulkan dana membantu orang-orang kesusahan di Suriah. Beliau dan saya sebagai pembicara dan dapat dana cukup besar. Dan semenjak saat itu beliau sudah mulai keliling kemana-mana, termasuk akhirnya kerjasama dengan Sahabat Al-Aqsa, Sahabat Suriah, Radio Roja, dan yang lain-lainnya, membawa dana tidak kecil, miliaran ke jalur Gaza di Palestina dan juga ke Suriah untuk misi-misi kemanusiaan. Rahimahullah ta'ala. Kemudian juga kelebihan beliau itu, beliau walaupun dari Salafi, tapi beliau luas. Beliau bisa menjadi jembatan, fasilitator yang menghubungkan teman-teman Salafi dengan yang lainnya. Nah, ini yang sulit mungkin dicari penggantinya. Karena biasanya mereka itu takut ditahdir. Itu kan? Takut ditahdir. Tahu tahdir enggak antum? Tahdir itu bukan roti loh ya, bukan mereknya roti. Apa tahdir itu? Yang enggak tahu mending enggak tahu sudah. Enggak saya jelaskan. Itu beliau kelebihannya di situ. Beliau termasuk yang memfasilitasi untuk bisa kerjasama sama-sama umat Islam, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah yang punya misi dan visi yang sama, membela umat Islam di belahan bumi yang lainnya. Ini kelebihan beliau. Sehingga semuanya cinta kepada beliau. Karena beliau Masya Allah orangnya luas sekali. Nah, figur seperti ini yang mungkin butuh waktu untuk mencarinya. Rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah merahmati beliau sebagaimana juga merahmati ibu muda tadi itu, sebagaimana Allah merahmati orang-orang yang baik, orang-orang salihin. Mudah-mudahan semua amal beliau berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alam kuburnya menjadi taman di antara taman-taman syurga. Allahumma amin. Nah, karena itu saya kok jadi ingin bicara masalah kematian saja. Mungkin kita pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk sementara cerita mati saja ya. Mau enggak antum cerita mati? Mau enggak mau pasti mati. Betul apa enggak? Kapan kita mati? Tahu enggak? Antum tahu enggak kapan mati? Enggak ada yang tahu kan? Mungkin nanti malam, mungkin besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, yang jelas dan pasti mati. Betul apa enggak? Ya, pasti kita mati. Yang menjadi masalah itu apa persiapan kita. Kita ibadah kepada Allah ini sebentar saja. Kita ibadah ini sampai kapan? Sampai kapan kita ibadah? Sampai mati. Nah, kalau kita mati besok, berarti kita ibadah kurang berapa lama? Kalau mati nanti malam, ibadahnya kurang berapa lama? Kurang beberapa jam berarti kita ibadah kepada Allah. Kalau kita mati besok, berarti kita ibadah kurang 1 hari.
Kalau kita mati pekan depan berarti kita ibadah kurang sepekan. Kalau kita mati bulan depan berarti kita ibadah kurang 1 bulan. Sebentar kita ibadah, tidak lama. Sampai mati saja. Kematian adalah hak. Dan kita sudah hafal ayatnya di surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja diberikan balasanmu secara utuh pada hari kiamat nanti. Fama zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah faz. Apa faz itu? Sukses. Sukses itulah namanya sukses. Sukses menurut Allah dan sukses menurut kita itu berbeda 180 derajat. Kita ini Bapak Ibu perlu belajar sukses menurut Allah seperti apa. Ini penting. Karena beda sukses menurut Allah dan sukses menurut kita. Yang jadi masalah itu kita menyangka sukses. Disangka orang sukses, menurut Allah kita gagal total. Karena enggak sesuai dengan kriteria suksesnya Allah. Mending kita dituduh orang sebagai orang gagal, tapi menurut Allah kita orang yang sukses. Karena kita telah sesuai kriteria sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kemudian saya mengeluarkan buku yang berjudul Ayat-ayat Sukses. Sukses menurut Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya ini faqad faz. Apa sukses di sini? Suksesnya apa di sini kata Allah? Sukses itu adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Antum sekarang ke toko buku, cari buku sukses. Ada enggak sukses seperti ini? Enggak ada. Di buku-buku yang ada itu sukses hanya berputar kepada materi duniawi, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, istri cantik, suaminya ganteng, gagah, ya, punya jabatan, kedudukan. Cuman itu aja. Intinya itu 7D. Enggak keluar dari 7D. Apa 7D itu? Duit. Nah, itu sukses. Padahal menurut Allah bukan sukses itu. Satu pun Allah enggak nyinggung itu. Sukses enggak ada hubungan dengan itu semuanya. Itu kan sukses menurut manusia, menurut makhluk. Menurut Allah enggak ada hubungan sama sekali. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sukses itu adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Berapa banyak orang kena dunia akhirnya tertipu. Berapa banyak orang rusak gara-gara dunia. Karena itu di antara resep yang paling efektif supaya kita tidak tertipu oleh dunia adalah ingat mati. Nah, insyaallah mulai malam hari ini dan malam-malam berikutnya kajian etika seorang muslim dalam kehidupan sehari kita pending dulu, kita bicara mati dulu. Ensiklopedi kematian. Nah, itu judul pengajian kita ya. Ensiklopedi kematian. Insyaallah lengkap nanti. Mulai hari ini sakaratul maut, kematian, fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur. Kemudian nanti berikutnya husnul khotimah, su'ul khotimah, ceritanya, sebabnya dan yang lainnya. Kemudian berikutnya nanti kita akan bicara tentang proses-proses yang terjadi pada hari kiamat. Ya, mulai dari bangkit dari kubur sampai masuk ke dalam surga dan neraka, bagaimana prosesnya. Kemudian berikutnya nanti kita akan cerita tentang surga dan neraka. Entah butuh berapa waktu pertemuan, yang jelas kita enggak keburu-buru, nyantai aja supaya banyak faedah yang kita dapatkan. Tujuan kajian ini adalah menyadarkan diri kita sendiri. Hidup bukan di dunia, ya. Ini bukan tempat kita. Kita di sini sebentar, mampir saja. Kita musafir. Akhir perjalanan kita adalah surga atau neraka. Rumah kita aslinya di surga dan kita harus bisa pulang ke rumah kita lagi.
Karena itu kita butuh petunjuk jalan agar tidak kesasar. Nanti kalau kesasar tidak bisa pulang ke rumah kita, nanti masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis para ulama menyatakan sanadnya hasan, yang mana diriwayatkan melalui jalan beberapa sahabat, di antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Malaikat Jibril alaihi salam pernah memberikan tausiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tausiahnya malaikat Jibril. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihi salam faqal." Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam lalu berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati. Hiduplah sesukamu. Jangan lupa kita pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai apa saja silakan. Kau pasti akan pisah dengannya. Coba Bapak Ibu sekalian, kita pikir sekarang, yang kita cintai apa di dunia ini? Yang kita cintai apa? Yang kita cintai apa? Ayo bantu saya. Yang kita cintai ya harta. Ayo kita perinci, rumah. Kalau mati dibawa enggak rumahnya? Enggak dibawa ya? Ya, masa bawa rumah? Pernah di rumah pekul gitu. La ilaha illallah itu. Enggak mungkin kan mati dibawa rumahnya. Cinta mobil, mati dibawa enggak mobilnya? Cinta kepada apalagi rekening, di rekeningnya berapa? Cinta kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibunya, kepada bapaknya, dibawa enggak kalau mati? Temannya, sahabatnya, semuanya enggak ada. Pisah. Kita akan pisah dengan semuanya. Karena itu kalau kita ini punya kekasih selain Allah, kita kalau mati susah. Kenapa? Karena kita pisah dengan kekasih kita. Dengan perpisahan enggak mungkin ketemu lagi selamanya. Susah enggak? Termasuk HP, hati-hati loh dengan HP itu. Hati-hati, kekasih kita HP itu. Antum bisa nggak hidup tanpa HP? Terus kalau mati gimana antum? Minta HP ke siapa terus? Betul, ini kata-kata yang hak loh ini. Kita kalau tergantung kepada HP ini, nanti kita mati bahaya. Nanti kita mati di kuburan itu kangen dengan HP. Dan kita tidak bisa ketemu HP lagi selamanya. Karena itu kita perlu sesekali menyapih diri dari HP. Saya bisa hidup tanpa HP ini. Ini penting. Supaya nanti kalau di kuburan kita siap, tidak ketemu HP lagi. Di sana juga tidak ada sinyal. Iya kan? Tidak ada Indosat, tidak ada. Oh, HP-an dengan siapa kita? Betul. Makanya orang paling susah itu yang punya kekasih selain Allah ketika mati. Karena dia pisah dengan kekasihnya, tidak ketemu lagi. Tidak ketemu lagi. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah sesukamu, kau pasti akan mendapatkan balasan dari amal perbuatanmu. Silakan mau amal, silakan berbuat, bebas kamu. Tapi ada balasannya nanti. Silakan berbuat apa, bebas kamu, silakan. Tapi masing-masing ada balasannya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi di antaranya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran datang dari Allah. Yang mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Milih iman boleh, milih kafir boleh. Tapi ada konsekuensinya setelah itu. Ini surga, ini neraka. Kematian ya ikhwan, kita mau nakal model apa, monggo, nanti mati pisah dengan semuanya dan tinggal kita mendapatkan balasan dari amal perbuatan kita. Hari ini kita akan membahas sebuah hadis agak panjang. Saya baca aja hadisnya ya, biar lengkap. Saya baca teksnya, saya terjemahkan dan saya beri penjelasan. Hadis ini dibawakan secara lengkap dengan tambahan-tambahan riwayat oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, ya, At-Tayalisi, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Al-Bara bin Azib
radhiyallahu taala anhu, sehingga hadis ini dikenal dengan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, fantahayna ila al-qabr, wa lamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mustaqbil al-qiblah wa jalasna hawla wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yanqutu fil ard faja'ala yanzuru ila as-sama' wa yanzuru ila al-ard wa ja'ala yarfa'u basara wa yakhfadu thalathan faqala ista'idhu billahi min 'adzabil qabri marratain aw thalathan thumma qala Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri thalathan." Kami keluar bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguburkan jenazah salah seorang dari Ansar, penduduk Madinah. Ketika kami telah sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Sambil menunggu selesainya penggalian liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Seakan-akan di kepala kami ada burung. Artinya mereka khusyuk sekali. Kalau ada burung di kepalanya, enggak terbang burung itu. Khusyuk sekali. Dan di tangan beliau ada kayu. Beliau mencongkel tanah dengan kayu itu sambil seakan-akan beliau memikirkan sesuatu. Beliau mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian beliau melihat ke bumi. Beliau angkat pandangannya, beliau rendahkan pandangannya 3 kali. Beliau noleh ke atas, ke bawah, atas, bawah. Seakan-akan beliau mikir sesuatu. Kemudian beliau katakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur 2 atau 3 kali. Kemudian beliau sendiri mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari azab kubur 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah Muhammad SAW menceritakan proses kematian orang beriman. Nah, kalau ini enak ini ya, ini menyenangkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang seperti ini, orang beriman. Thumma qala innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, ketika dia hendak pergi meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya putih-putih menyenangkan. Seakan-akan wajah mereka ibarat matahari. Ini orang beriman ketika mau mati ya. Yang turun malaikat-malaikat wajahnya putih-putih menyenangkan. Seakan-akan seperti matahari ya, dan jumlah mereka banyak sekali. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersama dengan para malaikat itu kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Jadi membawa kain kafan dari surga dan membawa parfumnya orang mati dari surga juga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat-malaikat itu duduk ya di dekat calon mayit ini sejauh mata memandang. Ini orang mau mati ini lihat kanan, kiri, depan, mana saja malaikat, semuanya malaikat. Wajahnya menyenangkan semuanya. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut. Riwayat yang sahih itu menyebutkan malakul maut. Al-Qur'an juga menyebutkan ya, malakul maut, malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul maut.
Malaikat maut datang alaihi salam, duduk di samping kepalanya calon mayit ini. Ya, ini kita, malaikat maut di samping kita, kepalanya. Fayaqul, malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata malaikat, hai, jiwamu ini adalah jiwa yang baik, jiwamu jiwa yang tenang, kau orang beriman, kau orang baik, keluarlah, Allah ridha kepadamu, Allah mengampuni kamu. Ini kata malaikat maut. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fissiqa. Maka rohnya keluar dengan lembut seperti air menetes dari bibirnya tempat air. Ya, lembut seperti air netes. Nah, lembut sekali. Ya, senang rohnya dibilang seperti itu. Fayakhudhuha, lalu diambil oleh malaikat. Wa fi riwayah hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama' wa futihat lahu abwabus sama' laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min kibalihim. Kemudian ketika rohnya itu sudah keluar, malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi semuanya, malaikat yang ada di langit semuanya, ya, mendoakan dia, didoakan dia, disolati oleh malaikat. Masya Allah, semua malaikat nyolati dia. Demikian pula pintu-pintu langit buka semuanya. Masing-masing penjaga pintu langit berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan roh ini nanti lewat melalui pintuku, ya Allah. Semoga nanti roh ini lewat melalui pintuku, ya Allah. Malaikat berharap kayak gitu. Fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut fadzalika qauluhu ta'ala tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kemudian setelah rohnya itu keluar oleh malaikat, ya, enggak pakai dipegang di tangannya, tapi langsung dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga. Langsung dimasukkan kain kafan dari surga, kemudian diberikan parfum dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat 'ala wajhil ard. Lalu keluar dari roh itu bau yang sangat wangi, melebihi bau yang paling wangi yang ada di muka bumi. Parfum apa paling wangi di sini? Ini dia lebih wangi. Cuman alamnya alam lain. Alamnya alam lain, ya. Walaupun kadang ada karomah-karomah yang oleh Allah ditampakkan. Walaupun itu alam lain, kadang oleh Allah kita dijadikan mencium bau wangi itu. Ini terutama kepada para syuhada yang gugur di medan perang fisabilillah. Itu tidak sedikit di antara mereka yang kemudian jasadnya mengeluarkan bau yang wangi. Kemudian qala fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Lalu oleh para malaikat dibawa naik ke langit. Bawa naik. Tiap melewati rombongan malaikat yang lainnya, mereka selalu bertanya, ma hadzal ruhut thayyib. Ini rohnya siapa, ini baunya wangi ini. Ini rohnya siapa, baunya wangi. Kemudian fayaqulun fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Yang membawanya mengatakan, ini rohnya si fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya ketika di dunia. Dia yang hubungannya dengan Allah baik, dia hubungannya dengan manusia juga baik, disebutkan kebaikannya. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lah fayuftahu lah. Sampai ke langit
dunia yang kelihatan itu langitnya, yang membawanya minta dibukakan, langsung buka pintunya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantahiya bihi ila as-sama'i as-sabi'ah. Masuk langit dunia. Malaikat yang ada di langit dunia menyertai sampai langit yang kedua. Langit kedua pintunya buka, masuk langit kedua. Malaikat langit kedua menyertai sampai langit yang ketiga, terus sampai langit yang terakhir, yang ketujuh. 7 lapis langit. Kemudian setelah sampai di langit yang ketujuh, fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin. Tulislah catatan amal hambaku ini di 'illiyyin. Itu catatan amal ahli syurga. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayatnya, wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Catatan amalnya ahli syurga. Fayuktab kitabu fi 'illiyyin, lalu catatan amalnya ditulis di 'illiyyin, catatan amal ahli surga. Berarti orang ini sudah bakal menerima rapot yang bagus. Tsumma yuqal a'iduhu ila al-ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian dikatakan kepada para malaikat itu, kembalikan roh ini ke bumi, karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti aku akan mengeluarkan dia lagi dari tanah. Fa yuraddu ilal ard, kemudian rohnya dibawa turun ke bumi, dibawa turun lagi ke dunia ini. Kemudian kalau kita kembali ke riwayat yang lainnya disebutkan, sekarang ini sudah dibawa ke kuburan, ditandu. Ketika ditandu dibawa ke kuburan, karena dia ini orang baik, dia mengatakan apa? Qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, karena dia orang baik. Sampai akhirnya wa tu'adu ruhuhu fi jasadih, qala fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallaw anhu mudbirin. Sekarang sudah berada di kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Coba kita renungkan ya, kita semua akan masuk ke sana. Sempit, pengap, gelap, sendirian. Kita di rumah biasa besar, terang benderang, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun. Nah, nanti di sana sendirian, sempit, pengap, gelap. Harta yang kita bawa cuman kain kafan saja, dipasang telisik, ditimbun tanah, semuanya pulang. Lalu dia pun mendengar suara sandal orang-orang yang pulang dari menguburkannya itu. Fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranih wa yujlisanih. Lalu datang kepadanya 2 malaikat yang bentakannya keras. Kedua malaikat itu membentaknya dan mendudukkannya, yang dikenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Fayaqulanilah, dia didudukkan, dia dibentak. Kedua malaikat itu mengatakan kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dengan mudah dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulanilah ma dinuk, keduanya tanya lagi, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulanilah ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, keduanya tanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Siapa nabimu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulanilah, dia ditanya lagi, wa ma amaluk, apa amalmu ketika kamu di dunia dulu? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Fayantahiru fayaqul man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, dia pun dibentak lagi, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Wahia akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min, ini adalah fitnah terakhir
yang dihadapkan kepada orang yang beriman. Inilah namanya fitnah kubur, ujian di kuburan. Ujian terakhir yang dihadapkan kepada orang yang beriman. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan bagi orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tetap, la ilaha illallah, dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Artinya orang beriman dan beramal saleh bisa jawab dengan mudah. Jawabannya bukan hafalan. Karena itu kalau habis ada orang mati itu dikubur, kan kita disunahkan mendoakan dia kan. Kalau habis ada orang mati itu dikubur, selesai ya. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri samping kuburnya, beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saudaramu ini, mintakan pula ketetapan karena dia akan ditanya. Karena itu kalau kita baru ngubur orang mati, itu sunnah doanya itu yang paling prinsip dua, memintakan ampunan dan memintakan ketetapan. Redaksinya, kalau yang mati orang laki, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Nah, kita ulang-ulang. Kita buka doa kita dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Kalau orang perempuan, Allahumma ighfir laha, Allahumma tsabbitha, Allahumma ighfir laha, Allahumma tsabbitha. Ya. Mau ditambahi doanya silakan, doa boleh kan? Doa itu tidak ada batasan, boleh kita doa, mau panjang mau pendek, yang penting itu paling prinsip itu doa itu. Jangan sampai kita doa panjang ngalor ngidul, ini yang doa enggak kita baca. Padahal ini yang paling prinsip. Lalu kita tutup doanya dengan wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dia bisa jawab. Kemudian fayaqul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayunadi munadin fis samaa an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah walbasuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Lalu ada penyeru dari langit yang berseru, hambaku benar, berilah dia hamparan permadani dari syurga, berilah dia pakaian dari syurga, dan bukakan untuknya pintu menuju ke syurga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Maka sekarang kuburannya berubah menjadi taman di antara taman-taman syurga, wanginya syurga, ya, keindahan syurga itu ada di kuburannya dia. Bahkan kuburannya diluaskan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Karena dia sudah berada di alam lain. Jadi bukan kuburan yang kita lihat kasat mata, ini dia di alam lain. Namanya adalah alam barzakh. Alam barzakh itu tengah-tengah antara dunia dengan akhirat. Tidak dunia 100%, tidak akhirat 100%, tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Alam barzakh namanya. Subhanallah. Dan ini semuanya kepada rohnya ya. Ini kepada rohnya, tapi dampaknya kepada jasad. Mirip orang tidur. Orang tidur itu kalau mimpi, yang mimpi itu apanya? Yang mimpi apanya? Rohnya. Tapi dampak kepada jasad. Mati dan tidur itu sama. Cuman bedanya kalau mati rohnya tidak balik lagi. Kalau tidur rohnya balik lagi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi mati dengan tidur itu sama. Cuman bedanya kalau tidur rohnya balik lagi. Roh tapi dampak kepada jasad. Antum kalau mimpi berada di taman yang indah ya, ada bidadarinya lagi. Itu antum terjaga ngelilir. Gimana kira-kira perasaannya antum?
Seneng enggak? Berbunga-bunga gitu ya. Wah, sayang mimpi deh, gimana gitu kan. Tapi kalau antum mimpi dikeroyok 40 orang, gimana rasanya? Sakit semua badan kan? Walaupun rohnya itu. Kemudian wa ya'tihi wa fi riwayah yumathalu lahu rajulun hasanul wajh hasanut thiyab tayyibur rih fayaqul abshir billadhi yasurruk abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun muqim hada yaumukal ladzi kunta tu'ad. Lalu datang kepadanya satu orang yang wajahnya itu bagus, pakaiannya indah, baunya wangi. Nah, antum sekarang kalau ketemu orang gitu seneng enggak? Wajahnya bagus, pakaiannya indah, baunya wangi. Seneng enggak antum kira-kira? Saya tanya kepada yang laki dulu. Antum ketemu cewek, kita pakai bahasa anak muda aja ya. Antum ketemu orang perempuan, wajahnya cantik, pakaiannya bagus, baunya wangi. Seneng enggak antum? Seneng enggak antum? Berarti normal. Kalau enggak seneng enggak normal, itu LGBT kalau enggak seneng. Perempuan juga gitu ibu-ibu, kalau ketemu orang laki yang ganteng, gagah, pakaiannya bagus, baunya wangi, seneng enggak kira-kira? Seneng. Ini juga seperti itu. Jadi ini wajahnya bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Sudah gitu ngomongnya enak lagi. Dia ngomong apa? Dia ngomong kabar gembira dengan sesuatu yang membahagiakan kamu. Kabar gembira, kamu mendapat ridho dari Allah, kamu mendapat surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang terus menerus. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Sudah gitu ngomongnya enak lagi. Subhanallah. Kemudian orang yang mati tadi tanya, wa anta fabasyarakallahu bi khair, man anta? Siapa kamu? Semoga Allah memberi kamu kabar gembira. Siapa kamu ini? Kamu kok menyenangkan siapa? Anak esop kok niki. Ibaratnya gitu kan. Tak lamar ya kan. Siapa kamu? Fa wajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Kemudian dia menjawab, ana amalukas salih. Fa wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi ma'siyatillah, fajazakallahu khaira. Aku adalah amal salehmu. Aku amal salehmu. Aku menemani kamu di kuburan ini. Demi Allah, aku tidak mengenal kamu kecuali kamu ini orangnya kalau berbuat taat cepat, kalau berbuat maksiat lambat. Maka Allah membalasi kamu dengan kebaikan. Ditemani di kuburan oleh orang seperti itu. Masya Allah, menyenangkan sekali. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar, fayuqal hadha manziluk law asaita Allah abdalakallahu bihi hadha. Kemudian dibukakan untuknya pintu menuju surga dan pintu menuju neraka. Ditampakkan kepadanya neraka dulu. Neraka ini tempatmu kalau kamu durhaka kepada Allah. Tapi karena kamu taat kepada Allah diganti ini. Dia lihat surga. Begitu dia lihat surga, fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajil qiyamas saa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Begitu dia lihat surga, senangnya bukan main dia. Kenikmatan surga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di alam kubur. Langsung dia doa, ya Allah, cepatkan kiamat ya Allah. Aku ingin segera masuk surga, kumpul dengan keluargaku dan hartaku di surga ya Allah. Lalu dijawab, uskun, tinggal dulu di sini, tinggal dulu, sabar dulu, sabar dulu. Masya Allah. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan apa anda ini? Kenapa menyenangkan? Karena orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang seperti ini. Nah, kebalikannya sekarang tidak enak kalau ini. Orang kafir dan orang fajir bergelimang dalam dosa, tapi waktunya sudah habis. Gimana ini? Diteruskan apa anda ini? Teruskan ya. Ya, nanti nanggung ya. Nanti pekan depan kita materinya sambungannya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Biar ini tuntas dulu. Tidak apa-apa ya. Gimana Pak, setuju Pak? Setuju Pak ya? Ya.
Wa innal 'abdal kafira wa fi riwayatin al-fajir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama malaikatun ghiladun shidad sutul wujuh ma'ahumul musuh minan nar fayajlisuna minhum maddal basar. Seorang hamba yang kafir, non muslim atau fajir, Islam tapi bergelimang dalam dosa, banyak dosanya sampai mati belum taubat, tidak mau taubat ya. Apabila dia hendak pergi meninggalkan dunia menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat-malaikat yang keras-keras, kasar-kasar, wajahnya hitam-hitam, membawa kain ya yang kasar dan penuh dengan penyakit gatal dari neraka, dan duduk di sampingnya dia sejauh mata memandang. Ketika dia mau mati, yang datang malaikatnya apa? Hitam-hitam, kasar-kasar, keras-keras, ya, bawa kain dari neraka yang kasar, yang penuh dengan gatal. Subhanallah. Kalau kita lewat satu lorong, kita lihat sendirian ya, satu lorong ya, kita ketemu satu orang aja yang serem orangnya, takut enggak antum? Takut. Ini bukan satu, ini orangnya banyak, malaikat semuanya banyak, serem-serem. Lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat manapun malaikat menyeramkan semuanya. Sehingga di film-film digambarkan apa? Malaikatnya pakai baju hitam ya, tangannya bawa gini gituan. Itu khayalan ya. Kemudian tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian datang malaikat maut duduk di samping kepalanya. Malaikat maut mengatakan apa? Ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemarahan Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan, "Hai jiwamu, jiwa busuk, keluarlah. Allah murka kepadamu, Allah marah kepadamu." Nah, digitukan oleh malaikat, ya rohnya tidak mau keluar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatafarraqu fi jasadi fayantazi'uha kama yuntazi'u as-suffut al-kathiru asy-syu'ab min as-sufil mablul fatuqatta'u ma'aha al-'uruq wal 'asab." Karena rohnya menyebar ke seluruh tubuh, tidak mau keluar rohnya, maka terpaksa ruhnya dicabut dengan paksa. Sampai-sampai diibaratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti apa? Seperti alat pemanggang sate itu ya, yang panas, di atasnya dikasih kain yang basah, lalu ditarik. Bagaimana kainnya? Kainnya itu robek-robek semuanya. Demikian pula ketika rohnya dicabut dengan paksa, otot-ototnya, urat-uratnya putus semuanya. Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama' wa tughlaq abwabus sama' laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Ketika rohnya sudah keluar seperti itu, dilaknat, dikutuk oleh malaikat, semua malaikat antara langit dan bumi, dan semua malaikat yang di langit mengutuk dia. Terkutuklah kau, terkutuklah kau, terkutuklah kau. Allah yal'anuk, Allah yal'anuk, Allah yal'anuk. Dikutuk malaikat, bayangkan. Kemudian semua pintu langit ditutup, tidak ada satupun penjaga pintu langit, melainkan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai roh ini lewat melalui pintu saya ya Allah. Saya tidak mau ya Allah. Ini rohnya busuk ya Allah. Fayakhudhuha فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح ويخرج منها كأنتان ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. Kemudian rohnya itu diambil, langsung dimasukkan ke dalam kain yang kasar, yang penuh dengan gatal dari neraka tadi itu. Lalu keluar dari roh itu bau yang busuk, melebihi bau paling busuk yang ada di muka bumi. Baunya tidak enak rohnya. Kemudian fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Lalu dibawa naik, tiap-tiap melewati rombongan malaikat yang lain, mereka selalu tanya, ini rohnya siapa, ini baunya wangi, ini rohnya siapa, baunya wangi. Yang membawanya mengatakan fulan ibn fulan
bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Yang membawanya mengatakan bi akbahi, bukan bi akbahi ya kebalikannya. Ini adalah rohnya fulan bin fulan. Disebutkan kejelekan-kejelekannya ketika di dunia. Hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan manusia juga tidak baik. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lah fala yuftahu lah. Kemudian sampai ke langit dunia, yang membawanya minta dibukakan, enggak dibuka. Nutup pintunya, enggak mau dibuka. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah Muhammad telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga sehingga ada onta yang bisa masuk lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat nomor 40. Kemudian fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla. Tulislah catatan amal dia di sijjin, di bumi yang paling bawah. Tsumma yuqal a'idu abdi ila al-ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian dikatakan, kembalikanlah hambaku ini ke bumi, karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah lagi. Apa yang terjadi? Fatut ruhuhu minas sama tarhan. Rohnya itu bukan dibawa turun ya, dilempar. Jadi dari langit rohnya dilempar, bukan dibawa turun. Kalau tadi dibawa turun kan dilempar rohnya. Hatta taqa'a fi jasadi, sampai balik ke jasadnya lagi. Tsumma qala wa may yusyrik billah fakannama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahik. Lalu Rasulullah selesai membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang terjatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau ditiup oleh angin sehingga dia jatuh di tempat yang jauh sekali. Ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat nomor 31. Fatu'adu ruhu fi jasadi, lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya ketika di kuburan. Sebelum kuburan disebutkan di hadis yang lainnya, ketika ditandu dibawa ke kuburan itu dia teriak-teriak, dia mengatakan ya wailaha aina tadhhabuna biha. Aduhai celaka, celaka, kalian bawa saya kemana? Kalian bawa saya kemana? Dia takut. Sekarang sudah di kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat yang sempit, yang pengap, yang gelap, ditimbun semuanya. Di sana ada cacing, di sana ada kalajengking, di sana juga ada ular, macam-macam. Qala fa innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabi idza wallau anhu mudbirin. Dia mendengar suara sandal teman-temannya ketika pulang dari menguburkannya. Wa ya'tihi malakan syadidal intihar fayantahirani wa yujlisani. Lalu datang kepadanya dua malaikat yang bentakannya keras, keduanya membentaknya dan mendudukkannya. Fayaqulanilah, keduanya bertanya kepada dia, man rabbuk, siapa Rabbmu? Apa jawabannya? Jawabannya adalah la adri. Aduh, aku tidak tahu. Ini jawabannya bukan hafalan ya. Kalau hafalan kita semua hafal, tapi jawabannya adalah iman dan amal saleh. Fayaqulanilah ma dinuk, dia ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqul la adri. Aduh, aku tidak tahu. Fayaqulan fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Dia ditanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu itu? Siapa nabimu? Fala yahtadil ismih, enggak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal Muhammad, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, baru dia jawab, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna dzak. Aduh, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia ngomongnya begitu. Jadi jawabannya bukan hafalan. Kalau hafalan kita hafal, 1 detik kita bisa hafal kan? Fayuqal la daraita wa la talauta. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau baca, tidak mau ngamalkan Al-Qur'an.
Fayunadi munadi minas sama an kadzab. Lalu ada penyeru dari langit yang berseru, dia bohong. Fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Berilah dia hamparan permadani dari neraka dan bukalah untuknya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyaku alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Lalu datang ke kuburannya itu panasnya neraka, racun-racun neraka, dan kuburannya menyempit sampai tulang rusuknya patah. Jadi kuburannya berubah menjadi lubang neraka. Kemudian wa fi riwayah wa ya'tihi wa fi riwayah wa yumathalu lahu rajulun qabihul wajh qabihut thiyab muntinur rih fayaqul abshir billadhi yasu'uk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Lalu datang kepada satu orang, wajahnya jelek, pakaiannya jelek, baunya busuk, sudah gitu ngomongnya pun tidak menyenangkan. Dia ngomong kabar gembira dengan sesuatu yang menyusahkan kamu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Lalu dia jawab, wa anta fabasyarakallahu bisyarr. Man anta wa wajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Kamu, semoga Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan keburukan juga. Siapa kamu? Wajahmu wajah mendatangkan keburukan. Lalu dia jawab, ana amalukal khabith. Aku adalah amalmu yang jelek. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah fajazakallahu syarra. Demi Allah, aku tidak mengenal kecuali kamu ini kalau berbuat taat lambat, kalau berbuat maksiat cepat, maka Allah membalasi kamu dengan keburukan. Ditemani orang seperti itu, menyenangkan ya. Ini apa namanya? Siksaan batin ini, siksaan batin. Kemudian thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadi mirzabah min fi yadi mirzabah law duriba biha jabalun kana turaban wa yadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban thumma yu'iduhu Allah kama kan wa yadribuhu darbatan ukhra fa yasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Kemudian dia dikuasai oleh seorang malaikat yang punya 3 sifat. Sifatnya adalah ya buta, tidak mau lihat, tuli, nggak mau dengar, dan bisu, nggak banyak bicara. Tugasnya hanya menyiksa, menyiksa, dan menyiksa, membawa batang besi. Mirzabah min hadid dalam riwayat yang lainnya, batang besi. Kalau dipukulkan ke gunung, langsung gunung berubah menjadi pasir. Dipukulkan ke orang itu dengan sekali pukulan saja. Dan dia pun teriak dengan teriakan yang amat sangat keras, yang didengar oleh semua makhluk. Teriakan itu yang tidak dengar cuma 2, manusia dan jin. Subhanallah. Tsumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumahadu fi min furushin nar. Lalu dibuka untuk dia pintu menuju neraka, ya, disiapkan untuk dia tempat di neraka. Dia takut sekali, lalu dia berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan kiamat ya Allah, jangan kiamat ya Allah. Dia milih diazab di kubur daripada diazab di neraka. Ini ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, perjalanan kita. Percaya, tidak percaya, ya terjadi seperti ini. Ini bukan dongeng. Ini adalah hadis yang sahih dan diimani oleh semua ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada khilafiyah ini. Mau madhab apapun, mau kelompok apapun, sesama ahli sunnah wal jamaah mengimani ini semuanya. Percaya, monggo. Tidak percaya juga, monggo. Tapi kita akan mengalami ini semuanya. Mending percaya saja, kita untung, iya kan? Tapi percaya bukan mending-mendingan. Iman itu harus yakin, mantap, tidak ada ragu-ragu lagi. Itu namanya akidah, ikatan yang sangat kuat. Mudah-mudahan ya kajian seperti ini bisa mengingatkan kita semuanya, kehidupan kita ini masih panjang, perjalanan masih jauh. Bekal kita sudah cukup atau belum? Wallahu alam. Nah, pekan depan diteruskan ini atau kitab Etika Muslim. Teruskan ini atau Etika Muslim? Teruskan ini aja ya. InsyaAllah pekan depan kita akan bahas tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah, dan semua yang berkaitan dengan husnul dan su'ul khotimah insyaallah biidznillah. Semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khotimah. Allahumma amin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.